Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita akan membahas cara menghitung ukuran MCB atau ACB dan kabel instalasi gedung bertingkat, misalkan apartemen atau hotel ya. Dalam perencanaan instalasi listrik gedung bertingkat perlu perhitungan yang matang dan tidak boleh mengabaikan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL atau SNI ya. Instalasi listrik yang baik harus mempertimbangkan konsep penghematan energi dan biaya. Kali ini kita akan mereview single line diagram dari instalasi listrik gedung bertingkat. Berikut adalah single line diagram yang saya dapat dari jurnal publikasi ringkasan dari seorang mahasiswa yang melakukan tugas akhir. Kita coba review single line diagramnya ini ya. Di sini ada main distribution panel, kemudian ada sub distribution panelnya, MCB, 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 dan MCB. Di sini ada 4 kelompok beban atau 4 grup, yaitu MEE 1, MEE 2, MEE apartemen, dan MEE kondominium hotel. Ya, di sini ada lantai 1 sampai 5, 1 sampai 5. Di sini sampai 14 dan sampai lantai 15 ya. Kita coba untuk mereview ukuran-ukuran ini nanti seperti apa. Kita kembali ke rumus daya listrik. P sama dengan akar 3 VI cos Pi. P adalah daya dalam satuan watt ya. Kalau kita keluarkan I nya, P sama dibagi akar 3 V cos Pi. Sekarang kalau dalam satuan VA ya, cos Pi nya kita jadikan 1 ya, jadi akar 3 V kali I, atau kita keluarkan P dibagi akar 3 kalikan V. Nah, sekarang kita ambil contoh ya dari data tugas akhir tersebut ya. Ini tugas akhirnya hanya berupa ringkasan atau resume ya. Jadi tidak banyak data yang kita bisa lihat ya. Beban total gedung sebesar 670/500 VA. Sekarang kita mau coba mengukur ukuran kabel dan MCB nya atau circuit breaker-nya ya. Dari rumus ini kita masukkan angka bebannya tadi 670/500 VA dibagi dengan akar 3, tegangan 380 dan cos Pi 1. Hasil adalah 1019 ampere. Untuk faktor keamanan kita kalikan dengan 120% sehingga arus total dari beban tersebut adalah 1224 ampere ya. Kalau kita lihat di sini besar 1224 ampere di tabel dari kabel itu tidak ada ya. Di sini yang terbesar adalah 600 ampere ya. Di luar itu ukuran kabelnya sudah tidak diproduksi, atau kalau mau ya harus custom, itu pun terbatas. Jadi kalau ada ampere sebesar ini kita bisa menggunakan busbar ya, dengan luas penampang tertentu nanti bisa dihitung ukuran dimensi dari busbarnya untuk mendapatkan kemampuan sampai 1224 ampere. Untuk video kali ini kita tidak membahas ukuran dari busbar, mungkin di video-video yang lain akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi nanti ini ukuran dari busbar kita abaikan dulu. Sekarang selanjutnya kita kembali ke beban yang terbesar tadi adalah kelompok beban kondominium hotel sebesar 225/500 VA. Sekarang kita coba hitung ukuran kabel dan ukuran MCB nya ya. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 343 ampere. Kemudian kalau kita masukkan faktor keamanan ya, dikalikan 120%, ampernya adalah 412 ampere ya. Dari tabel ukuran kabelnya adalah ini 412 ampere, masuk ke kelompok ukuran kabel 240 mm persegi ya. Sekarang kita lihat pemilihan dari ACB nya, circuit breaker nya ya. Tadi kita lihat circuit breaker nya
harus memiliki kemampuan di atas 1000 ya. Kita pilih 1250 ampere produk dari, kita ambil contoh dari Schneider jenis Masterpack NW12H1. Ini bentuknya ya. Kita pilih MCB utamanya atau circuit breaker utamanya, yaitu berbentuk ACB, tipenya adalah ACB, ukurannya sekian ya. Ya, kalau kita ya iseng-iseng kita lihat harga dari ACB tersebut di pasar online ya, sekitar ini 50 jutaan, lumayan mahal ya untuk satu unit ACB 1250 ampere ya. Nah, sekarang ini adalah karakteristik atau spesifikasi dari ACB tadi, Masterpack NW12H1 ya, 3 pole. Di sini kita ambil yang poin-poin saja. Mounting mode draw out ya. Mounting mode ini ada dua macam, draw out dan fixed step. Kalau draw out itu bisa ditarik, peralatannya withdrawable ya. Draw out. Kalau fixed step ya tidak bisa ditarik ya. Jadi untuk yang tipe draw out ini memudahkan untuk perawatan. Rated currentnya ampernya 1250 ampere ya. Untuk yang lainnya tidak kita bicarakan secara detail. Ini adalah simbol dari ini ACB tadi ya, 3 pole 3 pas ya. Dan di sini adalah dilengkapi dengan kontrolnya ya, kontrol dari Masterpack tadi. Nah, sekarang kalau kita kembali ke single line diagram yang kita review tadi ya, seperti ini. Kita lihat main distribution panelnya, kita pilih ACB 1250 ampere. Ini hitungan yang kita pilih sendiri karena di ringkasan tugas akhir tadi tidak ada ya besaran ACB-nya. Yang ada ini untuk sub MDP nya ya. Kita lihat sekarang sub MDP yang dipakai oleh ini, oleh data yang ada di situ 355 ampere ya. Padahal menurut perhitungan 355 ampere ini tidak memperhitungkan faktor keamanan, faktor safety-nya ya, tidak dikalikan dengan 120%. Kalau mau ideal kita harus pilih ampere yang di atasnya ini, yaitu ada safety factor sebesar 120%, yaitu 400 ampere. Di sini dia memilih 355 ampere. Kemudian di sini dipilih jenis kabelnya 5 kali 240 mili ya. Di sini belum ada data kenapa pakai 5 kali ya, padahal 4 kali sudah cukup. Mungkin ya, kemungkinan kabel groundnya ikut ke sini ya, jadi RST, N dan ground ya, cuman datanya nggak ada. Jadi demikian rekan-rekan sekalian ya, uraian singkat dari review single line diagram untuk instalasi gedung bertingkat, yaitu apartemen dan kondominium hotel ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.